Selamat datang di Zahra Movies. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Terima kasih. Menikah? Ara masih kuliah, tidak mungkin Ara menikah, ujar Clara memohon pada ayahnya. Setelah menikah, kau bisa melanjutkan kuliahmu, sayang. Iya, tapi kan ya, Clara tidak bisa melanjutkan kata-katanya, terlebih menatap wajah ayahnya yang terlihat sendu membuat Clara terdiam. Kau tadi sudah berjanji pada ayah untuk mengabulkan keinginan ayah, bukan? Ujar Pak Wijaya dengan raut wajah memohon pada putrinya. Clara yang melihat wajah sang ayah mau tidak mau menganggukkan kepalanya. Terima kasih sayang, ujar Pak Wijaya yang hanya dibalas senyuman kecil oleh Clara. Lusa, calonmu akan ke mansion kita untuk bertemu denganmu dan membahas pernikahan kalian, ujar Pak Wijaya. Clara pun hanya bisa terdiam, lalu pamit pada ayahnya untuk beristirahat. Pak Wijaya menatap pada punggung putrinya, lalu menghela nafasnya dan mengingat kejadian minggu lalu. Seminggu yang lalu, Pak Wijaya kebetulan bertemu dengan seorang pemuda yang mengajukan kerjasama bisnis dengannya. Setelah bertemu dengan pemuda itu, Pak Wijaya sangat tertarik padanya. Pemuda itu terkenal di kalangan pebisnis sebagai seorang bisnismen yang handal dan berdarah dingin di luar negeri. Dan kini ia sedang merambah bisnisnya ke dalam negeri sehingga ia membutuhkan kerjasama dengan perusahaan Pak Wijaya agar memperkuat jaringan bisnis yang sedang dibangunnya di dalam negeri. Pak Wijaya pun setuju untuk bekerja sama dengan pemuda tersebut dengan persyaratan pemuda itu mau menikah dengan putri semata wayangnya. Dan hari ini Pak Wijaya mendapatkan kabar bahwa pemuda itu menerima persyaratan tersebut. Di dalam kamarnya, Clara menghempaskan tubuhnya di atas kasur. Clara menatap pada langit-langit kamarnya. Tak pernah terbayangkan pada diri Clara bahwa ia akan segera menikah dengan seorang pria pilihan ayahnya. Jangankan untuk menikah, berpacaran saja Clara tidak pernah memikirkannya. Dan sekarang ia akan segera menikah dengan seseorang yang tidak dia kenal. Mengingat lusa ia akan berjumpa dengan calon suaminya, membuat Clara semakin sedih. Ingin menolak pernikahan ini, Clara tidak akan tega dengan ayahnya. Bagi Clara, kebahagiaan ayahnya adalah yang paling utama. Tadinya Clara berpikir dengan kepintaran yang ia miliki dan naik kelas lebih cepat karena memakai kelas akselerasi bisa membuat ayahnya bahagia. Padahal tinggal 1 tahun lagi Clara bisa lulus dan menyandang gelar S1. Sekarang justru kebahagiaan ayahnya adalah melihat dirinya menikah. Setelah pusing dengan pikirannya tersebut, akhirnya Clara pun tertidur dengan sangat nyenyak hingga tak menyadari ayahnya masuk ke dalam kamarnya, membetulkan selimut pada Clara dan mengusap Clara dengan penuh kasih sayang. Ayah ingin melihatmu menikah sebelum ayah dipanggil oleh Yang Kuasa, ujar Pak Wijaya menitikkan air matanya. Keesokan harinya, Clara pun berangkat kuliah dengan tidak semangat. Hati dan pikirannya benar-benar kacau. Clara pun berniat untuk mencari Dimas untuk curhat padanya mengenai masalah yang sedang ia hadapi. Namun setelah dicari ternyata Dimas tidak ada karena sedang mensurvei daerah puncak yang akan jadi kegiatan di tempat kuliahnya. Dengan langkah gontai, Clara pun masuk ke dalam kelas. Karena sedang banyak pikiran, akhirnya Clara tidak bisa konsentrasi dalam belajar. Akhirnya Clara memilih untuk pulang ke mansionnya dan tidak mengikuti kelas selanjutnya. Hari ini adalah hari yang paling ditakutkan oleh Clara. Hari ini orang yang akan menjadi calon suaminya datang ke mansion ini. Non, Tuan menyuruh Non Clara turun karena tamu Tuan sudah datang, ujar asisten rumah tangga di mansion Clara. Baik Bi, ujar Clara. Clara lalu berjalan turun ke bawah. Dilihatnya ayahnya sedang berbicara dengan seorang pria yang tidak kelihatan wajahnya karena duduk membelakangi Clara. Nah, ini dia putriku, ujar Pak Wijaya berdiri dan menatap ke arah Clara.
Pemuda yang ada di hadapan ayahnya pun bangkit dan membalikkan badannya. "Perkenalkan, putriku namanya Clara," ujar Pak Wijaya kepada pemuda yang kini sedang menatap Clara. Clara memandang wajah pemuda itu, begitu sangat tampan dengan setelan jas hitam yang dikenakannya, membuat tubuh pria itu terlihat sangat gagah. Melihat penampilan dari pemuda itu, Clara sangat yakin dia bukan pria sembarangan. Kesan mewah dan mahal terlihat dari tampilannya. Clara merasa sepertinya ia pernah bertemu dengan pemuda ini. Tapi di mana ya? Gumam Clara dalam hati. "Clara, kenalkan, dia adalah Alex," ujar Pak Wijaya membuyarkan lamunan Clara. Clara melihat pemuda itu sudah mengulurkan tangannya. Lalu Clara pun menyambut uluran tangan tersebut. Namun ketika tangannya menyentuh tangan pemuda itu, entah kenapa ada hawa dingin yang dirasakan Clara, membuat Clara jadi teringat ia pernah bertemu dengan pria itu di kafe Mississippi. Dia adalah pria sombong yang tidak sengaja Clara tabrak. "Alex," ujar pria itu dengan suara tegasnya. "Clara," ujar Clara langsung menarik lengannya. "Sini nak, kita duduk," ujar Pak Wijaya yang menyuruh Clara untuk duduk di sampingnya. Clara pun nurut dan ikut duduk di samping ayahnya. Clara tidak berani menatap pada wajah Alex. "Jadi bagaimana nak Alex, kapan kau akan menikahi putriku?" ujar Pak Wijaya langsung to the point pada Alex. "Ayah," gumam Clara merasa sangat malu karena ayahnya seperti orang yang sedang menuntut sebuah pertanggungjawaban. "Lebih cepat, lebih baik," ujar Alex dengan wajah datarnya, membuat Clara hanya terkejut. Semudah itu pria di hadapannya menyetujui pernikahan dengannya, dengan seorang wanita yang baru saja ditemuinya. Kalau dibilang cinta pada pandangan pertama, rasanya itu sangat mustahil. Karena seingat Clara, pertemuan pertama dengan pria itu sangatlah dingin dan bagai tidak mau disentuh olehnya. Bahkan jasnya pun langsung dibersihkan ketika tubuh Clara tak sengaja menabraknya. "Apa sebenarnya yang diinginkan Alex?" gumam Clara dalam hati. "Bagaimana kalau minggu depan?" ujar Pak Wijaya dengan wajah bahagianya. "Ayah," pekik Clara dengan wajah kesalnya. "Baiklah, aku setuju," ujar Alex tanpa ekspresi apapun di wajahnya, membuat Clara semakin terpojok. Lalu Clara langsung meninggalkan ruangan tamu karena merasa percuma dirinya berada di ruangan tersebut. "Clara," ujar Pak Wijaya yang memanggil anaknya untuk kembali ke ruang tamu. Namun Clara yang dipanggil malah terus berjalan. "Sebentar nak Alex," ujar Pak Wijaya, langsung mengejar Clara. Sementara Alex hanya diam menatap pada punggung Clara. Pak Wijaya yang sudah berada di depan kamar Clara berusaha membujuk Clara. Namun Clara tidak mau membukakan pintu kamarnya. Lalu Pak Wijaya kembali ke ruang tamu untuk berbicara dengan Alex. "Maafkan putriku, sepertinya dia malu karena pertama kali bertemu denganmu," ujar Pak Wijaya yang merasa tidak enak dengan Alex. "Tidak apa-apa, aku akan mengurus semua surat-surat yang diperlukan," ujar Alex. "Ya, lebih baik kau yang mengurusnya," ujar Pak Wijaya. "Baiklah, aku harus pergi karena ada rapat yang harus aku hadiri," ujar Alex lalu berpamitan pada Pak Wijaya. Dari lantai kamar atasnya, Clara menatap pada seorang pria yang berada di bawah, sedang akan masuk ke dalam mobilnya. Namun pria itu langsung menatap ke atas dengan wajah dinginnya, membuat Clara langsung bersembunyi di balik gorden. Setelah mendengar suara mobil yang menjauh, Clara langsung bisa bernafas dengan lega. Entah mengapa hati Clara merasa takut menatap wajah Alex yang dingin, seperti ada perasaan tidak enak yang menyelimuti hatinya. Tok tok tok, bunyi suara pintu kamar. "Boleh ayah masuk?" ujar Pak Wijaya. Clara pun langsung membuka pintu kamarnya. "Arah, kenapa kau tadi pergi begitu saja?" seru Pak Wijaya. "Yah, apa bisa pernikahan ini dibatalkan?" pinta Clara pada ayahnya. "Kenapa kau ingin membatalkannya?"
Apa kau tidak tertarik pada Alex? Tanya Pak Wijaya. Ara hanya merasa Alex bukan orang yang tepat untuk Ara, ujar Clara sambil menundukkan kepalanya. Pak Wijaya menarik nafasnya dengan panjang. Ara, apa kau percaya pada ayah? Tanya Pak Wijaya. Ara percaya ya, ujar Clara pada ayahnya. Aku yakin Alex bisa menjagamu, ujar Pak Wijaya. Clara pun hanya terdiam mendengar kata-kata ayahnya.